Tahun 2025, Indonesia telah melewati babak baru kepemimpinan. Namun di balik panggung politik yang terus bergerak, yang terus kita lihat realitasnya, ada momen-momen simbolis yang menyimpan makna mendalam, yang menyimpan makna multitafsir. Salah satu momen simbolis tersebut misalnya terjadi pada pagi hari tanggal 2 Juni 2025, baru beberapa hari yang lalu, sebelum upacara sakral Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal tersebut bertempat di Gedung Pancasila. Gedung Pancasila ini berada di Kementerian Luar Negeri. Dua tokoh dalam negeri yang cukup sentral yang pernah berada di kutub berseberangan dalam kontestasi sengit itu duduk bersama di ruang atau gedung tersebut. Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan Ibu Megawati Soekarno Putri, matriark PDI Perjuangan, partai yang pernah menjadi rumah bagi Gibran sebelum jalan politik memisahkan mereka. Di Pak Gibran, lalu kemudian ada Bu Megawati. Untuk memahami signifikansi pertemuan ini, kita perlu mundur sejenak, flashback lah ceritanya begitu. Ingatlah bagaimana ketika Gibran, putra sulung dari Presiden Joko Widodo saat itu, atau Pak Jokowi, memulai karir politiknya di bawah naungan PDI Perjuangan. Dari wali kota Solo, ia melesat teman-teman sekalian. Akan tetapi pemilu 2024 menjadi semacam titik balik yang dramatis. Putusan Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang notabene ya rival PDIP mengguncang peta politik nasional. Kita juga kaget gitu, dan ini menjadi perdebatan yang panjang. Gibran ini adalah seorang figur muda yang langkahnya ke politik nasional difasilitasi semacam seperti itu, difasilitasi putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, memicu badai dan perdebatan panas yang sangat panjang. PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa dihianati. Konsekuensinya tegas, Gibran tidak lagi dianggap bagian dari keluarga besar Banteng. Istilah pemecatan mungkin terlalu kasar ya, mungkin terlalu ekstrim, namun esensinya jelas banget. Ada perpisahan, ada luka politik. Bagi Megawati yang dikenal teguh memegang prinsip dan marwah partai, marwah PDIP, ini bukan sekedar manuver politik biasa teman-teman sekalian. Ini menyangkut loyalitas, menyangkut etika, dan regenerasi kepemimpinan yang ia harapkan sebenarnya berjalan sesuai koridor partai, berjalan sesuai yang dikehendaki oleh Banteng. Retorika pengkhianatan dan kekecewaan itu sempat mewarnai panggung politik pasca pencalonan Gibran. Ini bisa kita bilang sebagai dua kubu yang sangat menarik saat itu. Menariknya adalah karena begitu kontroversial dengan intrik-intrik politik yang kompleks dan menegangkan saat itu, saat pencalonan Gibran sebagai wakil presiden ini. Kini di tahun 2025, keduanya berada di satu meja, bukan di panggung debat, bukan dalam suasana konfrontatif, tapi dalam konteks Hari Lahir Pancasila, hari yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan semua rakyat, semua orang-orang yang ada di Indonesia, di negara kita. Bagaimana suasana di meja itu? Apakah ada percakapan atau hanya formalitas protokoler yang dingin sekali? Kita mungkin tidak akan pernah tahu detil-detil percakapan pribadi mereka, kalaupun ada percakapan begitu ya. Tapi saya kira tidak ada. Bahkan mereka jabat tangan saja sepertinya enggak gitu. Akan tetapi keberadaan mereka di satu ruang, di satu meja sudah cukup menjadi bahan analisis, bahan perbincangan. Ini bukan pertemuan biasa, ini adalah pertemuan antara wakil presiden yang sah dengan pemimpin partai oposisi terbesar di Indonesia, jika benar PDIP masih menjadi oposisi sampai saat ini, yang juga merupakan figur sangat dihormati dalam politik nasional, dalam politik Indonesia. Lalu apa makna di balik momen ini? Bagaimana sebenarnya kita memaknai duduknya dua tokoh nasional ini dalam satu meja? Mengenai ini ada beberapa lapisan interpretasi yang bisa kita gali. Pertama, ini bisa dilihat sebagai gestur rekonsiliasi simbolik. Setelah pertarungan politik yang keras dan penuh luka, traumat panjang meskipun sebenarnya sebentar, duduk bersama di momen penting kenegaraan bisa menjadi sinyal bahwa kedua belah pihak atau setidaknya salah satu pihak saja
ingin memulai lembaran baru. Mungkin bukan rekonsiliasi penuh dalam arti melupakan semua yang pernah terjadi, konflik, ketegangan misalnya, bukan. Tapi ini setidaknya ada pengakuan atas realitas politik baru dan upaya untuk kemudian menurunkan tensi yang pernah terjadi di tahun 2024. Pancasila sebagai dasar negara seringkali memang menjadi ruang netral, di mana perbedaan ideologi dan kepentingan politik itu bisa sejenak dikesampingkan demi kepentingan bangsa yang jauh lebih besar. Duduk semeja di Hari Pancasila ini bisa menjadi cara Gibran untuk menunjukkan hormat, atau menjadi cara Megawati menunjukkan kebesaran hatinya. Tapi apakah semudah itu kita menyimpulkan bahwa keduanya, atau paling tidak salah satu dari keduanya, mulai membuka diri untuk terjadinya rekonsiliasi, melupakan masa lalu misalnya dan kemudian membuka lembaran baru? Saya kira tidak bakalan semudah itu. Tapi kalau ternyata iya, pasti atau patut kita amini saja. Yang kedua, ini adalah cerminan pragmatisme politik. Pemerintahan Prabowo Gibran meskipun menang tetap membutuhkan stabilitas dan dukungan dari pihak-pihak yang pro dan yang kontra misalnya, atau setidaknya oposisi yang konstruktif. Kalau hari ini masih ada oposisi, PDIP saya kira masih oposisi. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik bahkan secara formal dengan pemimpin-pemimpin partai sebesar PDIP misalnya adalah langkah yang strategis. Bagi seorang Gibran sebagai wakil presiden, membangun jembatan komunikasi dengan semua elemen bangsa, ketua partai, atau yang lainnya, termasuk dengan mereka yang pernah berseberangan secara ideologi, misalnya secara partai, secara fraksi, adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab dia. Ini bisa menjadi upaya untuk kemudian menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin untuk semua, bahwa dia adalah negarawan, bukan hanya untuk pendukungnya, bahwa dia tidak hanya merangkul satu kelompok saja. Dalam konteks ini, apakah dia sudah pantas disebut sebagai negarawan misalnya? Saya kira sih ya udah pantas sih. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari sisi Megawati dan PDIP. Kehadiran ini menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan signifikan yang tak bisa kita abaikan. Meskipun mungkin berada di luar pemerintahan, PDIP di bawah Megawati itu akan terus memainkan peran sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan. Karena gimana jadinya kalau semua orang mendukung Prabowo? Kan nanti nggak seimbang. Duduk semeja dengan pimpinan negara yang baru adalah cara untuk menegaskan eksistensi dan relevansi, sekaligus mengamati secara langsung gitu field, secara turun lapangan, bagaimana sebenarnya dinamika di lingkaran kekuasaan. Akan tetapi kita juga jangan sampai melupakan aspek etika dan protokol. Sebagai mantan presiden dan pemimpin partai besar, Megawati Soekarno Putri ini adalah tamu kehormatan dalam acara kenegaraan dan pasti selalu diundang. Begitu pula Gibran sebagai wakil presiden. Penempatan duduk itu juga bisa jadi diatur oleh protokoler istana untuk kemudian mencerminkan tata krama dan penghormatan antar lembaga dan tokoh yang ada di negara kita. Namun bahkan dalam formalitas protokoler, pilihan untuk hadir dan berinteraksi atau tidak berinteraksi tetap memiliki bobot politik, dan ini menjadi bahan analisis. Bahkan sekedar hadir pun itu sudah mengirimkan pesan. Tentu saja banyak pesan yang bisa kita ambil dari duduknya dua tokoh nasional ini, Gibran dan Megawati. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, momen tersebut bisa menjadi pesan untuk masa depan, bahwa politik Indonesia itu cair dan dinamis. Siapa kawan dan lawan hari ini bisa berubah esok hari. Pertemuan ini sekecil apapun, apakah ada pembicaraan atau tidak, bisa menjadi bibit untuk potensi kerjasama atau setidaknya dialog yang lebih konstruktif nanti di masa depan. Bagi Gibran, ini juga bisa menjadi bagian dari upayanya untuk kemudian membangun legasinya sendiri, terlepas dari bayang-bayang ayahnya dan dinamika masa lalu dengan PDIP yang cukup atau bahkan sangat menegangkan. Ia mungkin ingin menunjukkan kematangan politik dan kemampuan untuk melampaui sentimen pribadi demi tugas-tugas negara yang dia emban. Apapun interpretasi yang paling akurat, pertemuan antara Gibran dan Megawati di meja Pancasila 2025 itu akan memiliki dampak. Setidaknya itu akan menjadi topik perbincangan hangat, memicu spekulasi dan mungkin sedikit
meredakan polarisasi di tingkat elit. Bagi pendukung kedua belah pihak, ini bisa menjadi momen yang membingungkan gitu ya, atau justru ya melegakan. Apakah ini awal dari babak baru hubungan PDIP dengan pemerintah? Ataukah hanya gencatan senjata sesaat demi menghormati hari besar nasional? Lebih jauh, ini bisa mempengaruhi bagaimana publik melihat sosok Gibran sebagai wakil presiden. Apakah ia cukup mampu menjadi jembatan misalnya? Ataukah ia akan terus terikat pada kontroversi masa lalunya? Sementara itu, bagi Megawati itu sendiri, ini adalah penegasan posisinya sebagai negarawan senior yang terlepas dari kekecewaan politik di masa lalu, tetap menghormati institusi negara. Ini patut kita acungi jempol. Di sisi yang lain, implikasinya bagi konstelasi politik nasional juga menarik banget untuk kita ikuti. Apakah akan ada perubahan dalam sikap politik PDIP nanti ke depan? Apakah ini membuka ruang bagi dialog-dialog informal lain yang lebih substantif misalnya? Waktu yang akan menjawab. Karena sekali lagi kita tidak bisa menarik kesimpulan terlalu dini karena politik itu begitu dinamis, tidak bisa ditebak gitu ya. Selalu ada kejutan insidentil. Jalan politik itu selalu penuh dengan kejutan tak terduga. Apa yang tampak hari ini itu belum tentu seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita diskusikan. Karena dalam dunia politik semua adalah simbol yang multitafsir. Maka saya boleh bilang, satu meja, dua tokoh, ribuan tafsir. Pertemuan Gibran Rakabuming Raka dan Megawati Soekarno Putri sebelum upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Meskipun mungkin hanya berlangsung singkat dan begitu formal, dan berlangsung juga di tengah-tengah tamu-tamu undangan yang hadir, termasuk dalam konteks ini Presiden Prabowo Subianto, adalah mikrokosmos dari dinamika politik Indonesia yang kompleks, yang perlu kita ikuti terus perkembangannya, karena tidak bisa kita pahami hanya dari satu kejadian saja. Ini mengingatkan kita bahwa dalam politik tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Luka bisa saja belum sembuh total, kekecewaan mungkin masih tersisa. Namun di atas semua itu ada kepentingan bangsa, ada kepentingan yang lebih besar, yang idealnya dijunjung tinggi oleh semua elemen pemimpin, oleh semua masyarakat. Momen bertemunya Gibran dan Megawati Soekarno Putri, betapapun simbolisnya, mengajarkan kita tentang pentingnya dialog, pentingnya penghormatan, dan mungkin harapan akan kedewasaan politik. Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa, teman-teman sekalian, kembali menjadi semacam panggung bagi bertemunya berbagai narasi, bahkan yang pernah tampak begitu bertentangan, begitu berseberangan. Bagaimana menurut kalian? Apa makna terdalam dari duduk satu mejanya antara Gibran Rakabuming Raka dan Megawati Soekarno Putri sebelum acara peringatan Hari Kelahiran Pancasila? Apakah ini sekedar basa-basi politik atau ada pesan tersembunyi yang lebih kuat? Sejarah akan mencatat dan kita semua akan menjadi saksinya, teman-teman sekalian. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari berdiskusi dengan sehat dan mencerahkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme biar tidak ketinggalan bahasan-bahasan atau analisis-analisis politik lainnya secara nasional yang lagi booming, yang lagi menarik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah subscribe. Terima kasih sudah ngasih komentar. Terima kasih sudah mengkritik konten-konten saya sebelumnya. Terima kasih saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.